Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel PDR kelas 5. Kali ini kita masih belajar tentang bahasa Jawa, kelanjutan dari kemarin, yakni tentang teks deskripsi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasanya silahkan dipersiapkan dulu alat tulis serta buku bahasa Jawa sebagai panduan saat mengikuti video kali ini. Yuk kita awali video kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, arti dari teks deskripsi. 2. Struktur atau susunan dari teks deskripsi. 3. Contoh dari teks deskripsi. Kita mulai dari yang pertama. Apa ikut teks deskripsi? Atau apakah itu? Apakah pengertian dari teks deskripsi? Nah, teks deskripsi yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggonan, utawa kedadean kanthi rinci. Jadi, teks deskripsi itu adalah tulisan atau bacaan atau teks yang gagasan pokoknya itu menggambarkan objek, menggambarkan tempat, menggambarkan kejadian secara rinci. Bedanya dengan teks narasi, kalau teks narasi kemarin menceritakan kejadian secara runtut, maka kalau teks deskripsi itu menggambarkan objek, tempat, atau kejadian secara rinci. Apa bae struktur teks deskripsi? Apa saja sih struktur dari teks deskripsi? Struktur teks deskripsi hampir sama dengan struktur teks narasi, yakni terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi itu menceritakan objek secara umum, ya. Identifikasi ini artinya menceritakan utawa ngandharake objek kanthi umum, menggambarkan objek atau menceritakan objek secara umum. Biasanya bagian identifikasi itu terletak di awal paragraf. Saya ulangi, biasanya bagian identifikasi itu terletak di kalimat pertama dari paragraf pertama. Bagian yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi itu menceritakan bagian-bagian dari objek. Ya, klasifikasi menceritakan bagian-bagian dari objek. Yang ketiga, deskripsi bagian. Ini menceritakan bagian kanthi rinci. Jadi kalau klasifikasi itu secara umum, menceritakan bagian secara umum. Kemudian deskripsi bagian ini nanti menjelaskan apa saja sih yang ada di bagian klasifikasi. Jadi saya ulangi lagi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada identifikasi yang terletak di awal paragraf pertama. Ada klasifikasi yang menceritakan bagian-bagian dari objek secara umum. Kemudian ada deskripsi bagian yang menceritakan bagian-bagian dari klasifikasi tadi secara rinci, secara lebih rinci. Untuk lebih memahami struktur dari teks deskripsi, kita coba menguraikan bacaan teks deskripsi. Nah, ini ada bacaan judulnya Alun-alun Wayah Sore. Ada 4 paragraf, nanti kita coba jabarkan per paragraf ya. Nah, ini paragraf pertama. Alun-alun ing kuthaku diapit karo bangunan penting. Ing sisih wetan ana pendopo kabupaten. Ing sisih kulon ana masjid jami lan penjara. Ing yen madhep mengidul katon tarik-tarik toko pecinan. Dene ing sisih lor ana kantor polisi lan gedung sekolah SMP Negeri 1. Sebelum kita menjabarkan paragraf 1 ini, kita warnai dulu kalimat pertama dari paragraf pertama, yaitu alun-alun ing kuthaku diapit karo bangunan penting.
dari kalimat pertama, paragraf pertama ini kita akan tahu bahwa nanti teks ini akan menceritakan tentang alun-alun, ya. Jadi, paragraf 1. Ukara wiwitan ing paragraf iki minangka bagian identifikasi. Kalimat pertama dari paragraf pertama itu merupakan identifikasi bacaan. Bagian identifikasi. Nah, dari kalimat pertama ini kita padatkan lagi menjadi alun-alun ing kotaku. Lalu kita lihat kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya ini kita ringkas lagi. Paragraf iki nyeritakno wates-watese alun-alun. Jadi paragraf ini menceritakan batas dari alun-alun. Kita kunci ya, jawaban yang pertama identifikasinya adalah tentang alun-alun, dan paragraf pertamanya ini menceritakan tentang wates-watese alun-alun. Nah, ini paragraf ini nyeritakno wates-watese alun-alun, ini nanti bisa kita masukkan ke bagian klasifikasi. Jadi di paragraf pertama ini ada identifikasi, ada pula klasifikasi, ya. Kita lanjut paragraf kedua. Jenenge wae alun-alun, dadi ya bunder seser. Sak pinggire alun-alun biyen ana pager wesi. Saiki diganti kekembangan maneka warna. Sukete ijo subur. Sapa bae ora kena midak suket sebab marakake rusak. Sak tengahe ana banyu mancur kang bisa joget. Tandurane ing taman ditata manut, endhek dhuwure. Akeh kursi wesi, ukir lan uga lungguhan kang saka semen. Sama seperti paragraf pertama tadi, kita ringkas paragraf kedua ini. Nah, paragraf kedua ini menceritakan tentang apa? Oh, paragraf kedua ini menceritakan kahanan ing sak tengahe lan pinggire alun-alun. Jadi, kata kahanan ing sak tengahe lan pinggire alun-alun ini nanti masuk ke bagian klasifikasi. Karena identifikasi sudah ditemukan, maka tugas kita yang kedua adalah mencari klasifikasi. Saya ulangi, klasifikasi tadi di paragraf pertama juga ada, sekarang di paragraf kedua juga ada. Kita lanjut paragraf 3. Wit-witan kang gedhe ngrembuyung aweh pangayoman. Ana ringin cacah papat kang jagani alun-alun iki. Ana uga pagupon, omahe dara kang padha mencok lan miber golek pangan. Sapa bae ora kena mburu lan nyekel dara-dara mau. Anane alun-alun kutha iki bisa njalari sapa bae kerasan pikiran dan dadi tentrem. Anane mung rasa ayem lan tresno marang lingkungan. Paragraf 3 dulu ya, kita cari klasifikasinya. Paragraf 3 iki nyeritakno kahanan ing alun-alun. Lebih spesifik lagi, paragraf 3 iki nyeritakno wit-witan kang utawa tanduran kang ana ing tengahe alun-alun. Sementara paragraf 4 itu menceritakan manfaatnya alun-alun atau apa sih yang kita dapat dari alun-alun ini gitu kan. Karena adanya alun-alun ini kita bisa merasa pikiran kita merasa lebih tentram, merasa lebih mencintai lingkungan. Nah, sekarang dari 4 paragraf ini kita coba untuk menyimpulkan mana yang masuk bagian identifikasi, mana yang masuk bagian klasifikasi, dan mana yang masuk bagian deskripsi bagian. Kita coba ya. Nah, bagian identifikasinya tadi ya, alun-alun ing kuthaku. Klasifikasinya ada bangunan atau tadi dijelaskan wates-watese, paragraf 1. Paragraf 2, tandurane. Paragraf 3, kahanane utawa keadaannya. Keempat, ada kewan-kewane. Nah, klasifikasi ini kita jabarkan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci.
Yang pertama, bangunan. Bangunannya di sisih wetan ono pendopo, sisih kulon ono masjid jami lan penjara, sisih elor ono kantor polisi lan SMP siji, sisih kidul ono toko-toko pecinan. Tadi juga dijelaskan tanduran-tanduran. Ono apa ya tandurane? Ono suket ijo, kekembangan, taman, wetringin. Oh iya, tadi juga disebutkan ada hewan-hewan di sana. Ada doro. Bagaimana keadaannya? Ono lampu warna-warni, jalari kerasan lan ayem. Nah, demikian materi pembelajaran kali ini. Saya akhiri dengan ucapan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.